apa kabar semuanya? Di video kali ini aku akan membahas terkait dinamika PHK di Indonesia, bagaimana regulasi dan realitanya. PHK sendiri pengertiannya adalah secara sederhana berakhirnya hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari sisi perusahaan maupun dari pihak pekerja itu sendiri. Maka dari itu, PHK ini merupakan salah satu isu sentral dalam ketenagakerjaan karena seringkali menimbulkan polemik. Secara hukum, ketentuan mengenai PHK ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang kemudian diperbarui di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan. Dalam regulasi tersebut, PHK dapat dilakukan karena berbagai alasan. 1. Efisiensi perusahaan, kemudian pelanggaran berat oleh pekerja, perubahan struktur organisasi, hingga alasan force majeure. Namun, dalam implementasinya, PHK seringkali tidak sesuai dengan regulasi. Apabila hal tersebut terjadi, maka penyelesaian yang dapat ditempuh bisa melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau pengadilan hubungan industrial. Dinamika PHK di Indonesia sendiri semakin terasa, terutama di tengah ketidakstabilan ekonomi global dan pergeseran model bisnis digital, yang kemudian implementasinya pun yang dilakukan oleh perusahaan kerap kali tidak sesuai regulasi. Salah satu contoh nyata terjadi pada kasus PHK massal di industri tekstil dan garmen pada tahun 2024 di daerah Jawa Barat, yang mana banyak sekali para pekerja mengalami PHK secara besar-besaran, terutama di Kabupaten Bandung dan Purwakarta. Mereka harus kehilangan pekerjaan akibat penurunan permintaan ekspor. Kemudian perusahaan memutuskan untuk menutup operasionalnya dan melakukan PHK terhadap ribuan pekerja. Yang dalam proses PHK tersebut, banyak sekali pekerja tidak mendapatkan pesangon yang layak. Beberapa hanya menerima surat pemutusan kontrak tanpa penjelasan, sementara lainnya bahkan tidak mendapatkan surat resmi sama sekali. Keluhan para pekerja juga tidak segera ditanggapi oleh Dinas Ketenagakerjaan setempat, dan sebagian besar juga tidak mengetahui bagaimana cara menuntut hak mereka secara hukum. Kemudian kasus ini menjadi sorotan. Kenapa? Karena kasus ini mencerminkan bagaimana lemahnya pengawasan pemerintah serta ketidaksiapan pekerja dalam menghadapi risiko kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba. Dari fenomena ini, jelas bahwa terdapat ketidaksesuaian antara regulasi dan realitanya di lapangan. Ada kebutuhan untuk membangun keseimbangan antara kepentingan bisnis dan perlindungan pekerja agar keduanya bisa selaras antara regulasi dan realita. Maka solusi yang pertama adalah peran pemerintah harus diperkuat. Pemerintah perlu hadir secara aktif dalam mengawasi proses PHK. Pemerintah harus memastikan bahwasanya perusahaan mengikuti prosedur hukum serta memberikan bantuan hukum kepada pekerja yang terdampak dengan memberikan jawaban yang responsif. Kedua, peningkatan literasi hukum dan keterampilan pekerja menjadi krusial. Pekerja perlu dibekali dengan pemahaman mengenai hak-hak dasar ketenagakerjaan, termasuk cara menuntut keadilan ketika terjadi PHK yang tidak sesuai dengan aturan. Di sisi lain, pelatihan keterampilan kerja dan program peningkatan kompetensi juga harus diperluas agar pekerja dapat memiliki nilai yang lebih di pasar kerja yang terus berubah. Ketiga, perusahaan juga perlu membangun budaya industrial yang berkeadilan. Perusahaan harus mengedepankan prinsip humanis. PHK tidak boleh dijadikan jalan pintas untuk efisiensi tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi bagi pekerja. Perusahaan harus menjadikan proses PHK sebagai opsi terakhir setelah melalui dialog sosial dan pertimbangan etis. Terakhir, sinergi antara serikat pekerja, lembaga bantuan hukum, dan LSM juga perlu diperkuat. Kolaborasi ini sangat penting karena dapat menjadi penopang dalam mendampingi pekerja dalam menghadapi proses PHK serta memperjuangkan hak-hak mereka secara kolektif. Lalu, sebagai penutup, PHK ini bukan sekedar soal kehilangan pekerjaan, tetapi juga ia mencerminkan bagaimana suatu negara memperlakukan sumber daya manusianya. Dengan peningkatan yang adil dan manusiawi, PHK seharusnya bisa menjadi awal dari proses pembelajaran dan pemulihan, malah bukan menjadi sumber penderitaan yang berkepanjangan. Cukup sekian, terima kasih. Sampai ketemu kembali.